satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Iya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Ya Sidi, forever, underpass, flyover. Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 Asia akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu berjudul Cina setelah Perang Dunia Pertama. Yang sebelum kami akan mempresentasikannya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ariana Latifan sebagai moderator. Saya Jerome Cynthia sebagai pembaca materi. Saya Teguh Fauzi sebagai pembaca materi. Baiklah, materi pertama pendahuluan akan dibaca oleh Adik. Saya Tiongkok berpartisipasi dalam Perang Dunia I dari tahun 1917 hingga 1918 dalam aliansi dengan blok NTT. Meskipun Tiongkok tidak pernah mengirim pasukan ke luar negeri, 140.000 buruh Tiongkok sebagai bagian dari Angkatan Darat Inggris, Korps Buruh Tiongkok bertugas untuk pasukan Inggris dan gratis sebelum perang berakhir. Meskipun netral, sejak tahun 1914 ketika perang berakhir, sejumlah buruh Tionghoa tetap bekerja membersihkan ranjau, mengevakuasi jenazah tentara dan menimbun paren sepanjang bermil-mil. Meskipun sebagian besar akhirnya kembali ke Tiongkok, beberapa tetap tinggal di Eropa setelah runtuhnya Bank Industri Nasional Tiongkok pada tahun 1920. Sekitar 5.000 hingga 7.000 orang tetap tinggal di Prancis, membentuk inti komunitas Tionghoa di Paris. Tiongkok mengirim delegasi konferensi perdamaian Paris. Tiongkok hanya diberi 2 kursi karena mereka tidak memasok pasukan tempur. Delegasi Tiongkok dipimpin oleh Lu Zhenxiang yang didampingi oleh Wellington Ho dan Zhou Julin. Mereka menuntut agar semenanjung Bantung dikembalikan ke Tiongkok dan diakhiri institusi imperialis seperti ekstrateritorialitas, menjaga kedutaan dan hak sewa asing. Kekuatan Barat menolak klaim ini dan mengizinkan Jepang untuk mempertahankan wilayah di Shantung yang telah diserahkan oleh Jerman setelah mengepung Qingdao. Pada tanggal 4 Mei 1919, protes mahasiswa yang meluas dimulai di Cina dengan gerakan di Beijing yang melibatkan terutama mahasiswa muda, masyarakat umum, warga negara, pengusaha, dan kelas-kelas lainnya melalui demonstrasi, petisi, pemogokan, dan konfrontasi kekerasan dengan pemerintah diikuti oleh dukungan dari mahasiswa dan pekerja di
Tianjin, Shanghai, Guangzhou, Nanjing, Hangzhou, Wuhan, dan Jinan. Pemberontakan ini kemudian dikenal sebagai Gerakan 4 Mei. Tujuan mendasar dari gerakan ini adalah untuk membuat pemerintah menolak menandatangani perjanjian Versailles. Jumlah warga negara Tiongkok yang tewas dalam perang tersebut tidak diketahui dan perkiraannya masih kontroversial. Catatan Eropa menyebutkan jumlahnya hanya 2.000, sementara para sarjana Tiongkok memperkirakan jumlahnya mencapai 20.000. Meskipun sebagian besar meninggal karena epidemi flu Spanyol tahun 1918, ada juga korban penembakan ranjau darat dan perlakuan buruk. Jenazah mereka dimakamkan di puluhan kuburan di Eropa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gracia. Di pembalasan setelah Perang Dunia I, Cina mengalami berbagai perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang signifikan. Di tengah periode ini, Cina menghadapi tantangan besar akibat perang asing, perpecahan internet, dan berjuang untuk meraih kedaulatan nasional. Berikut adalah beberapa poin politik tentang posisi Cina setelah Perang Dunia I. Satu, Gerakan 4 Mei 1919. Gerakan ini merupakan respons terhadap ketidakpuasan Cina terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak asing, khususnya pada konferensi perdamaian Paris. Ketika Jerman kalah dengan Perang Dunia I, wilayah satu yang sebelumnya dikuasai Jerman tidak dikembalikan ke Cina, melainkan diberikan ke Jepang. Dua, perjuangan nasionalisme dan komunisme. Setelah Perang Dunia I, ideologi nasionalisme dan komunisme mulai berkembang di Cina setelah penerapan nasionalisasi dan keinginan untuk mereformasi sistem pemerintahan. Pada 1931, Partai Komunis Cina atau PKC didirikan di Shanghai dengan inspirasi dari revolusi Bolshevik di Rusia. PKC ini mengakui dominasi asing dan feodalisme dalam masyarakatnya, juga perpecahan dan perang saudara. Meskipun KMC dan PKC awalnya bekerjasama untuk mengusir pengaruh asing dan melakukan cara pengaruh Jepang di Cina, perbedaan ideologi dan berjenjangnya menuju konflik di antara mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dea. Yang keempat, pengaruh Jepang di Cina. Setelah Perang Dunia I, Jepang semakin memperkuat pengaruhnya di Cina, terutama di Manchuria. Hal ini menambah ketegangan antara Cina dan Jepang. Pada tahun 1931, Jepang melakukan invasi terhadap Manchuria dan mendirikan negara boneka bernama Manchukuo. Peristiwa ini memperarah situasi di Cina dan memicu perlawanan nasionalis terhadap kedudukan Jepang. Yang akan dilanjutkan oleh Rido. 5. Ketidakstabilan ekonomi dan sosial. Cina menghadapi krisis ekonomi yang parah, diperparah oleh ketidakstabilan politik dan tekanan dari kekuatan asing. Banyak wilayah dikendalikan oleh panglima perang lokal, yang menyebabkan pemerintah pusat kehilangan kontrol dan kestabilan nasional menjadi sulit tercapai. 6. Dampak budaya. Gerakan kebangkitan baru. Bersamaan dengan gerakan 4 Mei, muncul gerakan kebangkitan baru yang melibatkan reformasi dalam pendidikan, seni, dan sastra. Intelektual muda mulai menolak nilai-nilai tradisional dan feodalisme dan mengadopsi ide-ide baru dari barat seperti demokrasi, sains, dan kebebasan individu. Pada tanggal 4 Mei 1919, mahasiswa patriotik di Beijing memprotes keputusan di konferensi perdamaian Paris yang menyatakan bahwa Jepang harus mempertahankan hak dan pemikiran Jerman yang kalah di Shandong. Banyak mahasiswa ditangkap dalam kerusuhan. Yang terjadi setelahnya, gelombang protes menyebar ke seluruh kota besar di Tiongkok. Para pedagang menutup toko mereka, bank menghentikan bisnis, dan para pekerja melakukan pemogokan untuk menekan pemerintah. Akhirnya, pemerintah terpaksa membebaskan mahasiswa yang ditangkap, memecat beberapa pejabat yang dituduh menjadi kaki tangan Jepang, dan menolak menandatangani perjanjian Versailles. Ledakan ini membantu menyebarkan ide-ide ikonoklastik dan reformis dari gerakan intelektual, yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 4 Mei. Pada awal 1920-an, Tiongkok memulai perjalanan revolusioner baru. Setelah Perang Dunia I, situasi di Cina sangat kompleks
dan penuh konflik dengan berbagai kelompok yang berusaha memperjuangkan visinya untuk masa depan Cina. Periode ini menjadi titik awal dari perubahan besar yang kemudian berpuncak pada revolusi dan pembentukan Republik Rakyat Cina di bawah pimpinan Partai Komunis pada 1949. Baiklah, sekian atas pemaparan materi kami. Sebelum kami membacakan kesimpulan, kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan. Maria. Ini saya akan bertanya kepada Adi. Pertanyaan saya, apa dampak dari gerakan 4 Mei terhadap nasionalisme dan informasi sosial di Cina? Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Prima Kapea dengan NIM 24070023 dari kelompok 2 Sejarah Asia. Saya ingin bertanya kepada Ridho. Pertanyaan itu, apa peran Cina dalam organisasi internasional seperti PBB setelah diakui sebagai anggota tetap Dewan Keamanan? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Magiting dengan NIM 2407006029. Saya ingin bertanya kepada Gracia. Apa saja reformasi ekonomi yang dilakukan Cina setelah perang dan bagaimana hal ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Ramadhani dengan NIM 2407006019 dari kelompok 8 Sejarah Asia. Ingin bertanya ke Adel, apa perbedaan pandangan antara kaum nasionalis dan komunis dalam memodernisasi dan membangun Tiongkok? Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Tanjir Prasmajuta dengan NIM 24070605. Saya ingin bertanya kepada Adik. Bagaimana cara Cina menyatukan negara-negara yang pecah akibat perang saudara dan invasi? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Kami akan mencari terlebih dahulu jawabannya. Jadi akan kami pending terlebih dahulu. Terima kasih. In the crowded streets of Chinatown, you will find all the cheerful noise and pavement life of a typical Chinese community. Here, handcrafts and trades, both ancient
家中华麦大海铁，白萝卜、胡萝卜面，萝卜的俩人两对二的好酒菜。唱啊唱啊唱牛的呀，唱啊唱啊唱牛的呀，唱选的调调。唱啊唱啊唱啊唱牛的呀，唱啊选的，唱啊唱啊唱牛的呀。
Newton. 路想装作很倔